Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul tanpa satu halangan apapun dan tidak kurang satupun. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, ada 3 penyakit sosial yang sangat kronis melanda masyarakat jahiliyah Arab pra-Islam. Tapi mereka keasikan dan menikmati. Saking terbiasanya mereka hidup dengan 3 hal tersebut, hingga patut dikatakan sebagai membudaya. Rasanya berat mereka menjauhi perbuatan tercela tersebut. 3 hal tersebut adalah zina, khamar, dan riba. Al-Mukminin Aisyah R.A. memuji kebijakan Tuhan yang menurunkan wahyu perdana dengan seruan membaca Iqra agar umat manusia terbiasa menggunakan akal sehatnya sebelum menuruti hawa nafsunya. Andai ayat perdana bermuatan larangan zina, khamar, atau riba, bisa dipastikan tidak akan ada penduduk Mekah yang sudi memeluk Islam. Khamar dan zina itu hobi mereka, sedangkan riba adalah bisnis mereka. Siapapun yang hobinya terganggu, apalagi bisnisnya, tentu marah dan siap bertaruh nyawa. Untuk itu, Tuhan sangat berhati-hati ketika hendak menyuruhkan syariah pelarangan riba. Butuh perencanaan yang bagus dan sistematis. Tercatat ada 4 tahap dalam pelarangan riba. Pertama, hanya memblok up komparasi antara riba dan zakat menurut perspektif bisnis dan perspektif Tuhan. Dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Ayat ini makiyah, sehingga tersurat bahwa Allah SWT jauh-jauh mengawali proses pelarangan riba. Kedua, memvonis praktek riba yang dilakukan oleh konglomerat Yahudi sebagai bisnis zalim. Padahal kitab suci mereka sudah melarang seperti yang tersebut dalam surat An-Nisa ayat 160-161. Meski ayat ini turun di Madinah, tapi belum ada yang berani melarang. Ayat 160. Maka disebabkan kezaliman orang Yahudi, kami haramkan atas memakan makanan yang baik, yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Ayat 161. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu disiksa yang pedih. Quran Surat An-Nisa ayat 160-161. Ketika larangan khusus terhadap praktek riba radikal Mudafaf, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surat Al-Imran ayat 130. Keempat, larangan riba secara total. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Hadirin yang berbahagia, semua lembaga studi keislaman di dunia ini sudah pernah membahas hukum bank. Di tingkat internasional ada Majma' al-Bahth al-Islamiyah yang bermarkas di Mesir. Di Indonesia, Muktamar Nahdlatul Ulama, Komisi Bahtatul Masyail sekitar tahun 30-an juga pernah membahasnya. Keputusan hukum kala itu menyebutkan bahwa 1. Bunga bank adalah haram, sedikit atau banyak sama saja. Imam Al-Khawfal adalah pelapor pendapat ini. Boleh dengan syarat antara lain
Tidak ada klausula harus memberi bunga saat transaksi. Mereka pada prakteknya nanti tetap ada bunga sesuai tradisi, sehingga bunga tersebut dimaknai sebagai ucapan terima kasih dari orang yang berhutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihkan saat membayar hutang dan menganjurkan. Kebanyakan fuqaha setuju model ini. 3. Bunga bank adalah syubhat. Tesis Al-Hadis memvonis syubhat identik dengan haram. Kajian hukum tersebut adalah sah sebagai dinamika ijtihad demi layanan publik. Namun besar moral tetap diperlukan. Sesungguhnya ayat-ayat yang mengarahkan pada pengharaman riba secara total sangatlah banyak dan bervariasi. Sementara ayat yang melonggarkan hukum riba justru tidak ada. Sesuai Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, tegas sekali menunjukkan hukum riba sebagai haram. Wa haram al-riba. Alat yang sama juga menyajikan tamsilan mengerikan perihal kondisi orang-orang yang gemar makan riba. Di akhirat nanti mereka tidak mampu berdiri tegak, melainkan sempoyongan seperti orang yang kesurupan. Artinya mereka bagi orang sinting yang tidak stabil otaknya. Orang yang berjalan sempoyongan tentu susah mencapai tujuan. Itulah gambaran pelaku riba nanti. Sungguh susah sekali berjalan menuju surga, sehingga mudah sekali terjatuh ke neraka. Dikuatkan sesuai Quran Surat Al-Baqarah ayat 276, dengan tegas Allah SWT menyatakan uang riba adalah terkutuk dan binasa. Tiada berkah, tiada kebaikan sedikit pun dalam pandangan Allah SWT. Meski telah dicicipi dan lezat ditelan, sebaiknya bersedekah adalah keberkahan yang terus meningkat. Meski awalnya nampak berkurang, tidak hanya itu, pelaku bisnis riba identikan dengan orang kafir yang penuh dosa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam memahami Islam bukan hanya sebagai ritual semata, namun meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk dalam berbisnis. Semoga Allah SWT senantiasa menunjukkan kita kepada jalannya yang lurus, yang telah ditempuh oleh para pendahulu kita dari generasi salafus salih. Nun wal khami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.